kasih Tuhan. Saat pagi hari ini mari kita datang dengan hati penuh ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kita hari lepas hari. Tuhan Yesus yang setia, yang selalu ada dan menyertai kita. Mari kita angkat pujian ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang begitu sempurna menyertai dan melindungi kita. Haleluya.
Kaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Di setiap langkah kami. Walau terkadang kami Tuhan merasa bahwa jalan kami di ujung terlihat begitu gelap Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna itu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan pimpin kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya katakan amin. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, masih suasana Paskah. Mari saya undang saudara-saudara jemaat sekalian untuk bersalaman, mengucapkan selamat Paskah untuk teman-teman kita semua. Haleluya, selamat Paskah. Selamat Paskah. Haleluya. Kita angkat pujian, hatiku percaya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai kemenangan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
gereja ini, semua itu sudah di dalam rencananya Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Mari kita bersorak, menari bagi Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Engkau yang terindah, hanya Kau yang terpegang. Wow, badai menghadap, badai menghadap, dan bumi pun bergoncang. Namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terpegang. Walau badai menghadap, walau badai menghadap, dan bumi pun bergoncang. Namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Saudara-saudara sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita akan angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, bahwa kita sudah menerima kemenangan dengan Tuhan mati di kayu salib. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Yes. Haleluya.
kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan, kami merasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan, kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Benar Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga sebentar kami akan makan dan minum perjamuan kudus ini. Biarlah Allah Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua yang hadir Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memberkati orang-orang yang berharap, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Bisa bertemu kembali sebuah anugerah Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara, setelah kebangkitan Yesus, ada banyak hal yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Banyak hal yang dilakukan, yaitu penampakan diri, saudara-saudara Tuhan. Dan Yesus berada selama 40 hari di muka bumi ini.
Kalau kita membuka di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga berbunyi demikian, kepada mereka maksudnya Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus menunjukkan dirinya berulang-ulang kali dengan tanda Yesus melakukan kepada murid-muridnya. Saudara kasih Tuhan, pada siang hari ini kita akan belajar salah satu penampakan Yesus yang terkenal, yaitu kepada dua orang murid yang sedang di dalam perjalanan ke Emmaus. Saudara kasih Tuhan, kita melihat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayatnya ke-16 berbunyi demikian. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Pernahkah saudara berbicara dengan orang tapi gak sadar dengan siapa saudara lagi bicara? Pernah saudara? Kita ngobrol nih, tapi kita tuh lupa kita tuh lagi ngobrol sama siapa, saudara Tuhan. Biasanya ini terjadi karena orang lagi banyak pikiran atau lagi ngelamun, saudara Tuhan. Betul apa betul? Kalau orang lagi banyak pikiran, diajak ngomong itu nyambung dan nyambung ya. Dibilang ngerti ya nggak ngerti, saudara Tuhan. Inilah yang terjadi, saudara Islam Tuhan. Perjalanan dua murid Yesus ini saat di perjalanan ke Emmaus, mereka ini mengalami suatu percakapan tapi mereka tidak tahu lagi ngomong sama siapa. Kisah perjalanan Emmaus ini, saudara Tuhan, menghasilkan himne yang luar biasa hingga saat ini ya. Judulnya apa? Tinggal Sertaku, dikarang oleh Henry Francis Lyotard ya. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Ini himne yang sangat terkenal sampai hari ini. Saudara-saudara, pikiran yang tidak terfokus, bisa hal-hal yang kecil tidak akan terlihat oleh kita. Karena kita tidak fokus, hal yang kecil, hal yang sepele itu bisa hilang daripada kita. Saudara kasih Tuhan, biasanya pikiran apa yang membuat kita ini tidak bisa melihat Tuhan? Pertanyaannya pada hari ini, pikiran apa yang bisa membuat kita ini tidak bisa melihat Tuhan? Saya mencatat, saudara kasih Tuhan, pertama adalah kesusahan hidup. Kesusahan hidup bisa membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Saya akan berikan contoh. Orang yang mempunyai kesusahan hidup yang berat, yang tidak bisa melihat ada jalan keluar di depannya. Saudara kasih Tuhan, biasanya kalau orang lagi mengalami beban yang sangat berat, dia tidak bisa melihat kalau di depannya itu ada jalan keluar. Dia tidak bisa melihat. Karena apa? Karena dia fokus kepada masalahnya. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau kita terbayang dengan bayang-bayang masalah kita, maka kita tidak bisa fokus ke depan. Karena apa? Karena kita memperhatikan bahwa bayangan itu lebih besar dari kenyataannya. Betul? Coba kalau saudara jalan, kita lihat bayangan. Kalau kita hanya melihat bayangan, wah gede amat ya. Kenyataannya tidak segede apa yang ada dalam bayangan itu. Nah, itulah permasalahan hidup, saudara Tuhan. Seringkali kalau masalah hidup kita itu menghantui kita, membayangi kita,
kita tidak akan bisa melihat masalah atau jawaban di dalam kehidupan kita, saudara bersama Tuhan. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang cukup terkenal, yaitu Abraham. Abraham mempunyai seorang gundik bernama Hagar. Suatu hari Hagar diusir oleh Abraham karena Sarah istrinya tidak suka. Ceritanya begini di dalam Kejadian 21 ayat yang ke-14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibak air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka Hagar mengembara di padang gurun Berseba. Ayat 15, ketika air yang dikibak itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Ayat 16, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Penderitaan yang berat bisa membuat kita tidak bisa melihat ada berkat di depan kita, saudara-saudara Tuhan. Kita seringkali fokus kepada masalah, padahal di depan kita itu sudah ada berkat. Khususnya penderitaan apa? Khususnya penderitaan ini masalah perut. Karena penderitaan perut, Hagar tidak memiliki apa-apa lagi untuk hidupnya. Ia menjadi putus asa. Tidak ada lagi harapan untuk hidupnya. Itulah yang dialami oleh Hagar. Air sudah habis, makanan sudah habis, tinggal di padang gurun. Kita bisa membayangkan padang gurun itu tentunya tandus, tidak ada harapan apa-apa. Saudara Tuhan, ingat, saudara Tuhan, iblis seringkali menyerang bagian manusia, yaitu perut kita, akan kebutuhan kita, akan apa yang kita makan, akan apa yang kita pakai. Itulah yang seringkali diserang oleh iblis. Kebutuhan jasmani kita, seperti khotbah saya pada waktu lalu, saudara Tuhan. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka iblis mencoba Yesus dengan apa? Menyuruh mengubah batu menjadi roti. Kebutuhan jasmanilah yang pertama-tama diserang oleh iblis. Itu yang seringkali dialami oleh anak-anak Tuhan. Banyak di antara kita yang diserang oleh iblis dari segi jasmani, saudaraku. Tidak sedikit, banyak, bahkan mungkin rata-rata diserangnya oleh jasmani. Kesusahan jasmani bisa membuat kita tidak bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Banyak orang berputar-putar pada masalahnya sehingga ia tidak bisa melihat masa depan. Karena berputar-putar terus ke saudara-saudara Tuhan. Sama dengan bangsa Israel yang berputar-putar dengan masalahnya, sehingga Tuhan membawa bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, saudara-saudara Tuhan. Dalam pergumulan hidup yang berat ini kita perlu Tuhan membukakan mata rohani kita, supaya kita bisa menerima berkat Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Kita perlu Tuhan membukakan mata rohani kita. Sama Hagar, matanya dibuka oleh Tuhan, sehingga Hagar bisa melihat di depan matanya ada air, saudara-saudara Tuhan. Saat mata daripada Hagar dibuka, Hagar baru bisa melihat ternyata di depan itu ada air. Kita lihat di dalam Kejadian 21 ayat yang ke-19. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga Hagar melihat sebuah sumur. Hagar pergi mengisi kibaknya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan membukakan mata rohani kita. Jadi saat Tuhan membukakan mata rohani kita, maka Tuhan juga akan memberikan berkat kepada kita. Bahkan berkat yang berkelimpahan. Bukan sekedar air Hagar mendapat, tetapi dikatakan apa? Ia menemui sebuah sumur. Ia melihat sebuah sumur, saudara kesal Tuhan. Bagi kita yang mengalami kesulitan seperti Hagar,
Mari saat ini kita minta Tuhan membukakan mata rohani saudara dan saya. Saudara kisah Tuhan, kita perlu mata rohani kita dibuka. Sebab kalau enggak kita akan putar terus. Saat matamu dibuka oleh Tuhan seperti Hagar, dia melihat sebuah sumur berkat Tuhan yang berkelimpahan. Contoh yang lain, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pentingnya Tuhan membukakan mata kita. Penting sekali Tuhan membuka mata kita. Karena seringkali mata kita ini menghalangi turunnya berkat Tuhan. Contohnya adalah bujang daripada Elisa. Saat Raja Aram berperang melawan Israel, Raja Aram merasa strateginya diketahui terus oleh Israel, sehingga ia mencari tahu siapa yang memberitahunya, dan diberitahunya bahwa Nabi Elisa lah yang memberitahu, dan disuruhnya pasukan itu menangkapnya, untuk menangkap Elisa. Tetapi saudara kasih Tuhan, saat pagi-pagi bujang Elisa keluar, dilihatnya lah pasukan yang besar sekali saudara Tuhan. Dan bujangnya ini merasa ketakutan dalam hatinya. Kali ini gua mati, kali ini gua gak lewat, kali ini gua pasti mati karena di depan pasukan itu besar sekali. Saudara kasih Tuhan, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 dan 16. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka apa? Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapa sekeliling Elisa. Saudara kasih dalam Tuhan, kereta kuda berapi sekeliling Elisa. Elisa membuka mata bujangnya yang ketakutan. Saudara kasih Tuhan, kita juga perlu dibukakan matanya, yaitu apa saudara Tuhan? Mata ketakutan. Mata ketakutan hidup kita. Seringkali hidup kita ini takut, bukan? Takut gagal, takut tidak bisa melewati masalah, takut tidak sembuh, bahkan takut mati. Dan masih banyak lagi ketakutan lain di dalam hidup kita. Kita perlu dibukakan mata ketakutan kita. Dan saudara Tuhan, apa yang terjadi setelah mata bujangnya itu terbuka? Tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dengan mata yang terbuka, kita bisa melihat di luar dugaan kita, yaitu pertolongan Tuhan. Saat mata saudara dan saya terbuka, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan ada di depan kita. Mungkin saat ini kita takut dengan apa yang ada di depan kita, seperti bujang Elisa yang takut melihat pasukan besar musuh di depan matanya. Tetapi setelah Tuhan membukakan mata bujangnya, ternyata pasukan yang ada di sekelilingnya itu lebih besar daripada pasukan lawan, daripada pasukan musuh. Dia melihat penyertaan Tuhan yang sungguh dengan luar biasa ada pada dia. Sama dengan kita saat ini saudara-saudara. Mungkin saat ini kita melihat di depan mata kita situasi yang sulit sekali. Di depan mata kita ini banyak kali kerikil-kerikil, banyak kali gelombang-gelombang, sehingga kita sulit untuk bisa melangkah, untuk kita bisa melewatinya. Mari kita minta Tuhan celikan mata rohani kita untuk melihat bahwa pertolongan Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Amin. Kita minta supaya Tuhan mencelikan mata rohani kita, supaya kita bisa melihat berkat Tuhan, supaya kita bisa melihat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab
Sebab Alkitab berkata, roh di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sudah bersama Tuhan, bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan. Tuhan memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan ketertiban. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini percayakah engkau bahwa roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia? Saya tidak mengajarkan positive thinking, ini berbeda dengan positive thinking. Positive thinking itu dasarnya adalah humanis. Dasarnya apa humanis? Adalah dasarnya manusia, mengembangkan potensi diri manusia. Tetapi kita ini positif terhadap kepada Tuhan, berpikiran positif. Kita dasarnya adalah Tuhan Yesus. Kita ini tidak ada apa-apanya. Sebab firman Tuhan yang dikatakan oleh Yohanes, biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Kita ini gak ada arti apa-apa. Sudah kesatuan roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi yang terpenting adalah sikap dan respon kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita minta Tuhan membukakan mata rohani kita agar kita mempunyai cara pandang yang berbeda atas masalah yang kita hadapi saat ini, saudara dalam Tuhan. Kita minta supaya Tuhan mencerikan mata rohani kita agar kita mempunyai perspektif permasalahan yang sangat berbeda dengan orang-orang dunia. Sudah Tuhan, sekarang bagaimana Tuhan mencerikan mata kita? Bagaimana caranya Tuhan mencerikan mata rohani kita? Yang harus kita perhatikan adalah respon kita terhadap masalah itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima berbunyi demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Supaya Tuhan mencelikan mata rohani dan saya. Yang pertama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, bukan kepada saudara, bukan kepada anak, bukan pada kekayaan, bukan kepada kepintaran, tetapi serahkanlah itu kepada Tuhan. Dan apa, bukan saja kita menyerahkan menaruh, tetapi juga kita percayalah. Ada dua hal, kita menyerahkan hidup kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, dan juga kita harus percaya kepada Tuhan. Respon kita terhadap masalah kita adalah hanya serahkan saja kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan apa? Tuhan akan bertindak. Kalau engkau hanya menyerahkan saja tetapi tidak percaya, Tuhan tidak akan bertindak. Atau sebaliknya, engkau percaya Tuhan tetapi engkau tidak pernah menaruh masalahmu kepada Tuhan, Tuhan tidak akan bertindak. Jadi ini dua paket yang harus bersamaan terjadi. Menyerahkan hidup kita dan juga kita percaya kepada Tuhan. Jadi jangan takut saat menghadapi masalah. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak terhadap masalah. Amin. Saya terlalu yakin dan terlalu percaya, saudaraku, kalau Tuhan itu akan menolong kita. Tetapi masalahnya kita ini seringkali memakai ukuran kita kepada Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan pengennya gue besok selesai. Nggak bisa. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Kita pengennya Tuhan deadline-nya, ingat ya, kalau bisa besok jam 8 pagi. Nah, kita seringkali memberikan waktu kepada Tuhan, sedangkan waktu Tuhan itu berbeda dengan kita, saudara-saudara Tuhan. Kita ini diminta kita menyerahkan masalah kita, hidup kita, dan kita percaya kepada Dia. Kalau sudah percaya, itu terserahnya Tuhan. Bagaimana Tuhan yang mau. Seringkali saudara Tuhan itu nggak match, tidak nyambung dengan kita, antara keinginan Tuhan dengan keinginan kita. Kita harus belajar merendahkan diri kepada Tuhan. Itu yang diajarkan saudara Tuhan oleh pemazmur. Beda lagi dengan Petrus, kita melihat
Pemazmur berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadamu dan Ia akan bertindak. Petrus berbicara lain. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia apa? Yang memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Dalam Matius 6 berkata, janganlah kamu khawatir. Lihat burung di udara, dia nggak pernah nanam, dia nggak pernah memetik, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Lihat bunga di bakung, dia tidak pernah disirami, dia pernah tidak mengasih pupuk sendiri, tetapi Tuhan menghiasi dia dengan luar biasa. Jangan takut. Saudara-saudara, seringkali kekhawatiran itu menghantui hidup kita. Seringkali kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Itu yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Petrus menyuruh kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Sebab yang memelihara hidup kita adalah Tuhan, bukan kita. Ingat saudara-saudara kesatuan, yang memelihara hidup kita ini Tuhan, bukannya kita. Saudara kesatuan Tuhan, jadi Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita, bukan saudara. Jangan disalahartikan, bukan berarti kita lepas tanggung jawab, tetapi secara keseluruhan Tuhan memang yang mengontrol hidup manusia. Kita hanya mempunyai tugas menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Soal hasil itu urusan Tuhan. Soal hasil itu urusan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mata yang terbuka itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Dengan mata yang terbuka kita bisa mengenal Tuhan dan bisa mengetahui seberapa dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa dekatnya hubungan saudara dengan Tuhan. Itu kalau engkau punya mata yang terbuka kepada Tuhan. Kembali kepada cerita dua murid Yesus yang berjalan di dalam perjalanan ke Emmaus. Dengan percakapan yang cukup seru, tiba-tiba hari menjelang malam dan murid-murid mengajak dengan paksa kepada Yesus untuk bermalam. Dua orang ini mengajak dengan paksa untuk Yesus bermalam. Ketika meja makan Yesus mengambil roti, ketika di meja makan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagikan kepada murid-muridnya. Barulah mata murid-muridnya terbuka dan mengenal Dia. Kita lihat di dalam ayat yang ke-31 dan ayat 32. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara kasih Tuhan, hanya kehadiran Yesus di dalam hidup kita, kitalah yang bisa merubah keadaan kita. Kehadiran Yesus sajalah yang bisa merubah keadaan kita, bukan yang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kehadiran Kristus membukakan mata rohani saudara dan saya, membuat kita optimis, tidak mudah putus asa karena di dalam Kristus ada pengharapan. Kita yakin, kita percaya itu, sebab Dia hidup ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup ada hari esok. Itulah janji Tuhan kita kepada kita semua. Tidak ada mudah putus asa karena di dalam Kristus ada pengharapan. Kita bisa, kita mampu, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Kristus di dalam hati saudara dan saya. Saudara-saudara, dan kehadiran Kristus membuat hati kita berkobar-kobar. Adakah saudara punya pengalaman seperti itu? Yesus menjamah hidupmu, merasa berkobar-kobar. Kalau belum, mari cari pengalaman itu. Spiritual experience itu ada di dalam kehidupanmu. Engkau harus mempunyai pengalaman rohani di dalam kehidupanmu. Kalau engkau tidak pernah punya pengalaman rohani di dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah mengalami perubahan hidup. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus harus mempunyai pengalaman rohani.
Bagaimana supaya kita bisa mempunyai pengalaman rohani? Kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus menyediakan waktu kita kepada Tuhan. Tidak mungkin serta-merta datang, tidak mungkin. Bisa saja. Tetapi itu kecil sekali kemungkinan. Supaya kita ini bisa melihat Tuhan, supaya hati kita ini berkobar-kobar, kita harus menyediakan waktu kita bersama dengan Tuhan. Saat teduh bersama dengan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan, rasakan Tuhan menyentuh hati saudara dan saya. Disitulah saat engkau merasa dijamah oleh Tuhan, engkau merasakan kekuatan. Amin. Engkau merasakan bahwa Tuhan, aku bisa menjalani hidup hari ini karena anugerah-Mu, karena Roh-Mu yang berkobar-kobar di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara pujian Tuhan, izinkanlah Tuhan mencerikan mata rohani saudara dan saya agar melihat pengharapan dan kemenangan. Izinkanlah Tuhan mencerikan mata rohani dan saya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saat saudara dan saya bertobat, berbalik kepada Tuhan, mengakui Tuhan saya berdosa, Tuhan saya bersalah, saya minta ampun kepada Tuhan, maka apa? Selubung itu akan diambilnya. Saudara kesal Tuhan, artinya mata rohani kita dibukakan. Saat engkau dan saya datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan ubahkan hidupmu. Berbalik kepada Tuhan artinya bertobat. Yuk, mari sama-sama saat ini kita mau bertobat kepada Tuhan. Kalau engkau saat ini banyak yang terikat oleh hal-hal duniawi, banyak masalah-masalah yang mencekam kehidupanmu, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dan lain sebagainya yang menghantui masalahmu saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan seperti Hagar yang dia karena punya masalah tidak bisa melihat berkat Tuhan, tetapi saat Tuhan bekerja menjamah dia, membukakan matanya, dia melihat air, bukan sekedar air tetapi sumur berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Saat siang hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat engkau membuka hatimu kepada Tuhan, saat engkau makan dan minum perjamuan kudus ini dengan percaya, firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan dan minum perjamuan kudus ini dengan percaya bahwa inilah tubuh Kristus, bahwa inilah darah Kristus, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kasih karunia kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita. Saya undang para pelayan musik maju ke depan. Persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Buka hatimu. Kaulah Tuhan, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah penyembuh kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia,
Dia akan bekerja di dalam setiap hati manusia. Izinkanlah firman Tuhan itu kau taruh di dalam mulut bibirmu. Izinkanlah firman Tuhan itu kau ucapkan di dalam hatimu. Dengan suaramu berkata, Tuhan adalah penyembuh. Dia mempunyai kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini, yang melebihi segala sakit penyakitmu, yang melebihi segala masalahmu. Dia ada di tengah-tengah kita. Asalkan kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, asalkan kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia, maka Tuhan akan membukakan mata rohani kepada kita sekalian. Mari kita katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan. Dengan iman, mari sama-sama katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Oh yes, yes, haleluya. Oh, Dialah penyembuh kita. Sembuhkan sakitku. Amin, amin, amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan. Sekali lagi, Kaulah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Ya Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyerahkan diri untuk mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan makan dan minum perjamuan kudus, biar Tuhan layakkanlah kami Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, setiap orang yang makan dengan percaya kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Biarlah kita masing-masing saudara menguji diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita ini berlayak makan dan minum perjamuan kudus pada siang hari ini? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar roti dan anggur akan dibagikan. Biarlah kita menerimanya dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan. Kau
bahwa ini adalah tubuh Tuhan 2000 tahun yang lalu diserahkan bagi kita. Kita angkat tinggi-tinggi, dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya dengan mencurahkan darahnya atas kita sekalian? Mari kita angkat cawan kita ke hadapan Tuhan dengan tinggi-tinggi di hadapan Dia. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantrakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman kepada Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Saudara-saudara, percayalah, Dia ada di tengah-tengah kita sekalian. Dia mau menjamah engkau dan hatimu. Bukalah hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang sederhana ini kiranya boleh berbicara kepada kami semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala untuk firman yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti saya minta yang bertugas maju untuk bertugas. Silakan maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah memberikan kesehatan buat kami, sehingga kami bisa bekerja, kami bisa berusaha, kami bisa bersekolah, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami mau mengembalikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan bagi kami, kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati kami semua, baik usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, dan kegiatan apapun yang jemaat-Mu kerjakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house. This is your home. saudara-saudara sekalian, diumumkan minggu depan kita akan ada ibadah di tempat ini jam 10, saudaraku. Minggu depan ya, mungkin bagi saudara-saudara yang sudah pulang liburan lebaran bisa beribadah di tempat ini, saudaraku. Dan juga
Jikalau tidak ada keberatan secara tertulis, nanti pada tanggal 20 April hari Sabtu jam 2 siang akan dilangsungkan pemberkatan nikah kudus antara saudara Rian dengan saudara Selin. Rian boleh berdiri. Nah ini, kalau Selin sudah berdiri, nah ini pemain bass dan juga WL singer Selin ya. Oke, silakan dulu. Jadi kalau tidak ada keberatan, saudara, tanggal 20 April akan dilangsungkan pernikahan kudus di tempat ini hari Sabtu jam 2 siang. Tentunya sorenya ada resepsinya, saudara Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Berikutnya ini saya dapat komplain dari gereja sebelah, katanya Pak Hasan, gereja Pak Hasan ini di Google Map ada namanya GBI Home Karawang. Siapa ya yang masukin? Saya nggak tahu Pak. Sebab itu katanya mengganggu dia. Takutnya katanya ditutup itu gereja katanya. Jadi saya minta bagi saudara-saudara yang menginput alamat di Google Map, boleh memberitahu kepada saya untuk kita hapus, saudaraku. Ada memang kalau dibuka di map, saudaraku ya, GBI Home itu udah langsung Karawang ada langsung. Tulisannya juga betul lagi, home-nya betul, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Ya, saudara bisa lihat sendirilah. Jadi itu gereja sebelah keberatan. Besok sih katanya mau ketemu sama saya, bagaimana membicarakannya ya. Itu saja saudara kasih Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Beberapa hari ini ada beberapa yang tidak hadir karena berhalangan. Saudara Tuhan ya, kita percaya Tuhan menyertai kita sekalian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan pujian besar anugerah. Pada siang hari ini hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, Kau memberkati mereka. Baik yang tidak hadir juga Tuhan boleh memberkati mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami hamba juga berdoa untuk liburan panjang ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kasih setia Tuhan boleh menyertai setiap anak-anak Tuhan yang berlibur Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan ada pada mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah minggu depan. Biarlah Tuhan tolong Tuhan boleh memberkati ibadah minggu depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Jikalau Engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai segala mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.